ya tentang apa tentang tafsir. Nah, tafsir ini bedanya dengan tafsir yang lain sifatnya keroyokan gitu. Jadi kalau dulu kita mengenal tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir jalan lain itu dikerjakan oleh apa oleh salah seorang ulama atau salah dua orang ulama seperti jalan lain. Nah, tafsir At-Tanwir ini dikerjakan oleh tim keroyokan. Keroyokan kurang lebih jumlah timnya itu ada 18 penulis kalau nggak salah. Nah, baru ada dua versi, eh, jilid satu dan jilid dua. Jilid satu itu surah Al-Fatihah sampai juz pertama, Al-Baqarah, dan jilid kedua itu menyelesaikan Al-Baqarah. Jadi juz 2 sedikit masuk ke juz 3 gitu. Nah, itu karya tafsir dari At-Tanwir. Nah, kita akan lihat dulu ke Al-Fatihah sebagai apa sebagai sebagai surat pertama. Sebenarnya bukan surat pertama sih, cuman memang pada saat itu kesepakatan eh, para sahabat ketika proses penyusunan Al-Quran, Khalifah Utsman itu menyepakati Al-Fatihah surat yang pertama. Tapi kalau lihat dari asbabun nuzul ayat itu kan yang pertama itu Al-Alaq seperti itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi sekali lagi kita tidak perlu mengomentari apa yang sudah terjadi pada masa lalu, terutama pada pada masa eh, khilafah Utsman kan gitu. Yang dia memutuskan ya udah surat pertama itu adalah Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Alu Imran dan seterusnya, dan terakhir itu Anas. Itu sebetulnya hasil dari apa kesepakatan kesepakatan para sahabat pada itu. Jadi pada saat ini ya kita nggak bisa mengomentari bagaimana itu, karena memang ya ya sahabat Nabi itu mereka yang apa yang hidup sejaman berbarengan dengan Rasul, seperti kayak Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Zaid bin Sabit. Ya bagaimanapun orang yang sejaman dengan Nabi. Jadi kalau berbicara siapa yang paling sunnah di antara kita, jawabannya sahabat yang hidup se, sejaman dengan apa dengan Nabi kan gitu. Nah itu yang paling apa paling sunnah itu ya mereka yang hidup sejaman dengan Nabi. Nah kalau kita eh, lebih kepada bagaimana memahami memahami akar sahabat, bagaimana memahami alam pikir sahabat, sehingga kita mencoba untuk mendekati mendekati sunnah itu dari riwayat-riwayat yang dikeluarkan oleh para sahabat. Nah, termasuk tafsir ini juga karya sahabat. Eh, Tafsir pertama adalah tafsir Ibnu Abbas. Itu karya tafsir pertama di dunia. Jadi tafsir Ibnu Abbas itu adalah karya sahabat Ibnu Abbas dalam mencoba mengurai isi dari Al-Quran. Maka lahirlah tafsir Ibnu Abbas di situ sebagai corak tafsir. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu masuk ke pendekatan tafsir klasik, ada Jalalain, ada Al-Qurtubi, ada Ibnu Katsir dan lain-lain. Itu juga metode ulama dalam memahami Al-Quran dan menjelaskan isi kandungan Al-Quran kepada kepada manusia, nah, kepada umatnya gitu. Nah itu ada. Nah baru PP Muhammadiyah menerbitkan namanya Tafsir At-Tanwir. Nah jadi Tafsir At-Tanwir itu juga sama karya tafsir dari ulama-ulama apa seperti ulama-ulama terdahulu, cuman dalam redaksi ini ya, dalam redaksi yang berbeda, karena eh, tafsir itu tafsir itu adalah dari buah pikir dari para ulama dalam rangka memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau ada perbedaan tafsir Tanwir dengan tafsir Ibnu Abbas dengan tafsir Ibnu Katsir, itu perbedaannya bukan pada Al-Qur'annya, tapi pada sudut pandang memahami teks sebetulnya. Di situ. Nah, jadi nanti kalau kita maju-maju berikutnya, kita akan menemukan perbedaan yang
yang lumayan antara konsep Ar-Rahman Ar-Rahim yang dipahami oleh para mufasir klasik dan pimpinan pusat Muhammadiyah memahami Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti ada sedikit perbedaan gitu. Memang jadi bedanya bukan pada Al-Qur'annya, tapi cara 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 memahami tafsir itu sendiri. Nah, di bab pertama itu di dalam tafsir At-Tanwir membahas tentang Quran surah Al-Fatihah. Quran surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini memang terdapat dua versi. Ada yang mengatakan basmalah itu adalah ayat yang pertama, ada yang mengatakan basmalah itu bukan ayat yang pertama. Tapi jumhur ulama termasuk PP Muhammadiyah di situ kalau kita baca di tafsir At-Tanwir itu ya basmalah itu juga masuk pada ayat pertama dalam Quran surah Al-Fatihah. Nah, di situ. Nah, tapi kita akan kalau kalau ada yang eh, kalau ada yang apa yang mengatakan tentang pada basmalah itu bukan yang bukan bukan ayat ayat pertama pertama Fatihah. Fatihah. Nah, Nah itu itu ada ada lagi. lagi. Tapi Tapi maksudnya maksudnya ilmu ilmunya ada, tapi kita kita nggak nggak akan akan bahas bahas itu. itu. Ya Ya, pokoknya pokoknya basmalah basmalah itu itu adalah adalah bagian bagian dari dari bagian bagian dari dari ayat 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 pertama pertama di dari Quran Quran surat surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, Nah, dalam dalam memahami memahami ayat ayat pertama pertama ada dua prinsip yang di apa yang menjadi sorotan utama dalam tafsir At-Tanwir. Yang pertama kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ini dua redaksi yang menjadi sorotan. Nah, di situ dalam tafsir At-Tanwir disebut bahwa basmalah ini adalah menandakan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat tersebut adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, maka di sini sudut pandang dari tafsir At-Tanwir itu melihat seperti ini bahwa ketika berbicara Rob, wa aina Rob atau di mana Tuhan atau ma huwa Rob atau apa itu Tuhan, maka di sini dijawab oleh Allah dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim tentunya. Nah, ini sudut pandang ya, sudut pandang dari apa? Dari pengarang ini ya, tafsir At-Tanwir. Karena ini kan karya kolektif. Jadi kalau tafsir At-Tanwir itu nggak bisa disebutkan ini karya Prof. Samsul, nggak bisa. Ini karya Prof. Haidar Nasir, nggak bisa. Karena ini karya kelompok. Ini karya kelompok. Nah, jadi ini keputusannya keputusan kolektif. Jadi ayat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah permulaan perkenalan Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Nah, jadi eh, dari situ yang ingin digarisbawahi bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya bukan pada wajah sebagai seorang penguasa, bukan memperkenalkan wajah sebagai sesuatu yang apa yang mendikte eh, apa alam semesta, meskipun kenyataannya ya penguasa yang mendikte alam semesta, tapi yang pertama kali diperkenalkan di situ adalah ini wajah Rahman dan Rahim. Nah, apa implikasi sosiologisnya? Implikasi sosiologisnya adalah bahwa ketika Allah memperkenalkan dirinya dalam bentuk Rahman dan Rahim, maka sesungguhnya sifat kekuasaan yang paling mutlak itu adalah Rahman dan Rahim. Meskipun dalam asma sifat itu ada Al-Malik, ada Al-Qudus, ada As-Salam dan lain sebagainya. Ada 99 nama yang Allah sendiri memperkenalkan dirinya, tapi nama yang paling dominan itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itu sifat yang apa yang pertama. Nah, itu sifat yang pertama. Jadi ketika ketika Allah memperkenalkan dirinya atau ingin apa ingin ingin mengetahui kepada hambanya siapa Tuhan itu, maka jawab adalah Bismillahirrahmanirrahim, aku adalah Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim.
Nah, itu sebetulnya. Jadi di sini kesan Allah sebagai penguasa yang apa yang menakutkan itu tidak ada. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah memperkenalkan dirinya Rahman dan Rahim? Itu pertanyaannya. Ternyata ayat ini juga sangat berkaitan dengan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat masyarakat Arab pada saat itu, kan gitu. Di situ. Karena memang pada saat itu ketika Islam belum dikenal di apa Islam belum dikenal di Jazirah Arab. Nah, masyarakat Arab mendefinisikan Tuhan itu tadi penguasa mutlak, Tuhan itu sesuatu yang maha menakutkan. Ya, dalam arti kenapa ada pemujaan, kenapa ada persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan atau kepada dewa, karena dewa itu atau Tuhan itu dalam kondisi masyarakat Arab pada waktu itu identik dengan tadi yang memberi musibah, memberi kesengsaraan, memberi apalagi ya pokoknya mah Tuhan-Tuhan yang apa yang intinya kalau manusia tidak memberikan persembahan maka akan ada musibah. Maka konsep ibadah pada agama pra-Islam itu adalah ya tadi persembahan. Makanya dalam tradisi Arab itu ada tradisi menyembelih hewan, ada tradisi memberi sesuatu pada roh atau benda-benda yang dikeramatkan. Sampai pada titik ekstrim, jika ada seorang perempuan budak yang melahirkan perempuan, itu dianggap aib dan dewa akan marah. Maka perempuan itu harus dikubur hidup-hidup. Nah, maka kesan Tuhan itu pada masyarakat pra-Arab itu, ya tadi Tuhan yang menakutkan, gitu. Tuhan yang menakutkan. Jadi orang itu beribadah kepada dewa atau Tuhan dengan caranya masing-masing pada kondisi itu didasari atas dasar rasa takut, atas dasar rasa takut. Maka nanti tradisi-tradisi tadi penyembelihan, terus tradisi memberikan sesajen itu kan hampir merata di seluruh belahan dunia. Di Amerika, di Afrika, di semua kan tradisi eh, apa penyembelihan atau sesajen lah menurut ulama itu kan ada, itu berawal dari situ. Nah, maka di sini Allah datang, apapun Allah, Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad dan memberikan sebuah tawaran ketuhanan bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti seperti itu, tapi Tuhan itu menyapa hambanya dengan sifat Rahman dan Rahim. Maka di situ Muhammadiyah melalui Mitra menyepakati bahwa Bismillah itu bagian dari ayat dalam Quran surat Al-Fatihah. Jadi terus kalau sholat itu tidak terdengar basmalah, bukan tidak dibaca, dibacanya secara syir, tapi tetap bagian dari ayat kan gitu. Allah sholata liman lam yaqra bi Fatihah, kita pun tidak sah sholat ketika tidak dibacakan Al-Fatihah. Nah, cuman yang jadi pertanyaan di situ adalah yang jadi pertanyaan di sini adalah, nah, karena konsep ketuhanan seperti itu, maka Allah memperkenalkan dirinya Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha memberi kasih dan Maha memberi penyayang. Nah, maka gerakan Nabi Muhammad itu adalah membebaskan budak. Dari mana? Turunan dari konsep Rahman dan Rahim. Maka Rahman dan Rahim ini diartikulasikan, ditafsirkan, dimaknai oleh Nabi Muhammad dalam gerakan awalnya itu adalah membebaskan perbudakan. Nah, maka Bilal bin Rabah, terus banyaknya budak-budak yang dibebaskan oleh Nabi Muhammad, ya kan itu adalah konsep dari Rahman dan Rahim. Nah, ya artinya seperti ini, artinya bahwa ketika berbicara konsep ketuhanan di dalam Islam, maka
Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Rahman dan Tuhan yang Maha Rahim kan gitu. Tuhan yang Maha Rahman dan Tuhan yang Maha Rahim. Itu. Maka di sini dalam penjelasan berikutnya, Waalaikumsalam, enggak harus saya kali. Nah, maka di sini dalam penjelasan berikutnya, Al-Quran itu adalah rahmat. Nah, jadi Al-Quran itu bukan semata perintah dan larangan, tapi konsep dasar Al-Quran adalah rahmat. Lalu pertanyaannya, di mana ada perintah dan larangan? Itu nanti setelah periode Madinah. Ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah puasa, ada perintah ibadah haji, dan perintah-perintah yang apa yang lainnya. Nah, jadi dari mana awal awal mula atau asal muasal Al-Quran itu berisi perintah dan larangan itu di periode Madinah. Nah, di periode Mekah itu Al-Quran itu menampilkan dirinya sebagai rahmat bagi alam semesta karena dari Al-Quran inilah nanti akan banyak ajaran-ajaran yang nantinya memanusiakan fungsi manusia. Perbudakan dihilangkan, terus eh, apa tuh, kehidupan kehidupan penjualan penjualan perempuan dihilangkan, faktur rokobah gitu kan. Lalu ada penegakan nilai-nilai ketauhidan, ada penegakan nilai-nilai tentang kemanusiaan. Nah, maka konsep Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sebuah rahmat. Jadi pertanyaannya, apa rahmat bagi Nabi Musa? Rahmat bagi Nabi Musa adalah ketika dia diberikan mukjizat dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya, mampu membelah lautan. Itu Nabi Musa. Apa rahmat bagi Nabi Sulaiman ketika Allah anugerahkan kerajaan yang begitu besar dan harta yang begitu melimpah. Karena yang dihadapi oleh Sulaiman adalah Ratu Bilqis, sama-sama saudagar kaya. Lalu apa rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu kecerdasan Nabi Isa dalam mendeteksi penyakit. Karena pada saat itu memang tabib dan dukun itu satu satu apa seperti dua sisi mata uang, itu bisa dibedakan ini. Kalau dia tabib pasti dukun dan sebaliknya, namun dukun pasti oke tabib. Itu di zaman Nabi Isa. Maka Nabi Isa diberikan anugerah bisa menyembuhkan dan mendeteksi penyakit. Maka pertanyaannya, apa rahmat bagi Nabi Muhammad? Dikisahkan Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Muhammad berjalan di Baledog ketihan. Ketika Nabi Muhammad perang, katengel banyak kan itu. Apa keistimewaan Nabi Muhammad dibanding Nabi lain? Keistimewaan adalah diberikan Al-Quran sebagai rahmat, sebagai petunjuk. Nah, itu makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itu jadi ketika ketika Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bisa mengajarkan Al-Quran pada orang lain, itulah rahmat bagi kita semua. Jadi lamun ditaruh ai orang terang ieu pada melan awon, terang ieu pada melan sae, di mana nyatina Al-Qur'an. Upami taya Al-Qur'an kumaha wallahu a'lam. Mungkin kalau tidak ada Al-Qur'an yang namanya LGBT, perjudian itu biasa-biasa aja mungkin. Kalau nggak ada Al-Qur'an yang namanya riba, terus yang namanya kemaksiatan, berganti-ganti pasangan ya mungkin biasa-biasa aja, bukan bukan dianggap sebuah penyakit sosial atau kesalahan. Kenapa kita mengatakan itu perzinahan? Kenapa kita mengatakan LGBT atau homoseks itu perilaku yang menyimpang yang karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Nah, jadi maksud Al-Quran sebagai rahmat itu Nabi Muhammad memberikan dasar fondasi bagi apa bagi manusia sampai nanti kita kiamat atau sampai nanti kita menuju menuju alat kubur. Ya, itu adalah Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai rahmat. Begitu maksudnya itu makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi
makna Ar-Rahman itu bukan hanya sebatas yang maha pengasih atau maha penyayang. Maknanya dia bisa lebih dalam dari itu. Jadi Al-Quran sebagai rahmat itu intinya segala eh, nilai-nilai kebaikan dan keburukan pertama kali disampaikan oleh Al-Quran. Judi itu sesuatu yang buruk. Siapa yang mengharamkan judi? Al-Quran. Berzina itu dosa besar. Siapa yang mengatakan pertama kali zina dosa besar? Ya Al-Quran. Sehingga manusia menghindari perzinahan. Ya kebayang, namun itu tidak dikatakan zina, mungkin nanti kita nggak tahu ini anak siapa. Kan gitu, bapaknya siapa, orang tuanya siapa, kan gitu, dan lain seterusnya. Kenapa nikah harus ada wali? Kenapa wali harus orang tuanya? Ketika orang tuanya tidak ada, kenapa harus anak laki-laki atau saudara laki-laki? Ya karena itu untuk menjaga garis keturunan. Nah disitulah fungsi Al-Quran sebagai rahmat. Nah lalu kita masuk ke Ar-Rahman. Nah apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman? Nah Ar-Rahman itu diartikan penyayang, pengasih, pemberi, dan banyak definisinya kan. Kalau kita bedah dalam konsep bahasa Arab, fa'ala yaf'ilu fa'fa'ilun, ya arti Ar-Rahman juga bisa beragam lagi. Tapi di sini adalah rahmat itu adalah eh, pemberian kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Itu adalah Rahman. Rahman itu kepada hamba-hambanya. Jadi konsep Rahman itu tidak ada batasan, tidak ada batasan, tidak ada batasan. Nah, maka karena Rahman ini sifatnya tidak ada batasan, karena Ar-Rahman ini berlakunya bagi seluruh makhluk hidup, maka Ar-Rahman ini sifatnya tidak kekal, sifatnya tidak kekal kan gitu. Jadi Allah memberikan kebaikan kepada siapapun, kepada seluruh makhluknya, hewan, tumbuhan, manusia, itu Allah berikan Rahman, Allah berikan kasih sayang. Nah, tapi sifatnya tidak kekal. Apa yang dimaksud Rahman ini sifatnya tidak kekal? Karena Ar-Rahman ini bisa kita nikmati kalau kita masih bernyawa. Kalau kita tidak bernyawa, ya sudah selesai. Jadi salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah memiliki sifat sebagai Rahman yang memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Tapi terbatas. Terbatasnya apa? Ya sampai nyawa ada. Ketika nyawa hilang ya rahmannya sudah tidak ada. Apa contoh rahman itu? Kehidupan, alam semesta, tata surya, oksigen, dan lain sebagainya. Termasuk rezeki, rizki, kesehatan. Orang yang beriman, orang yang tidak beriman, semua napasnya menggunakan oksigen. Oksigen itu konon katanya diciptakan dari proses metabolismenya tumbuhan. Eh, Tumbuhan katanya tidak pernah pilih-pilih apakah dia beriman atau tidak beriman, tetap diberikan oksigen. Nah itu adalah contoh Rahman. Rezeki, Allah tidak pernah memandang apakah dia beriman atau tidak beriman. Sampai orang terkejam sekalipun, seperti Yahudi, Israel kan, sampai orang yang terkejam sekalipun tetap Allah berikan kasih sayang. Ya karena Rahman ini adalah sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan kita membenci Allah karena Allah itu Rahman. Semua diberikan kasih sayang. Lalu kenapa ada musibah? Lalu kenapa ada bencana alam? Itu sebagai pengingat bahwa bahwa sains, teknologi atau kecanggihan apapun ya tidak bisa melawan qada dan qadar ketika Allah berkehendak. Contoh,
Apa yang terjadi di Los Angeles, kebakaran yang kebayang ya, kebakaran tapi kan kebayang ya, berarti kehuruan teh di Padalarang tapi kan Tanjung Sari sok kumaha carana teu kabayang ku akal pikiran, tapi terjadi di Amerika. Nah, karena mungkin itu salah satu wujud bahwa Allah itu ada dengan segenap segenap percikan juga. Ya Amerika yang kuat dengan sistem apapun itu nggak bisa juga melawan alam semesta, yang alam itu di apa, yang alam itu dikontrol dan alam itu di dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itu contoh kan gitu. Jadi kurang kita bayang kehuruan di Padarang tapi kita Tanjung Sari KB yang ngaler, yang ngidul, yang ngetan. Ai baheula mah Bandung Lautan Api kaharti. Setiap melangkah aya imah duruk. Setiap satu langkah duruk, duruk kaharti. Dan Bandung Lautan Api itu tidak seluruh Bandung hancur. Meskipun dibakar sambil berjalan. Ya ini mah di Amerika kebakarannya serentak. Nah, 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 jadi pertanyaan kenapa Allah yang Maha Rahman tapi Allah memberikan musibah? Itu sebetulnya hanya sebuah teguran, hanya sebuah peringatan, karena memang Allah itu selain Merahman, Al-Mulk juga, dia Maha Penguasa kan itu. Gitu. Nah, jadi sekali lagi Rahman itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Jadi kita tidak ada tongpas sirik-sirik dan itu habis rezekian. Itu Rahman. Sifatnya tidak kekal abadi. Nah, Rahman itu bisa kita nikmati selama kita masih hidup. Kalau kita sudah wafat, maka Rahman itu berhenti. Nah, ketika sudah sudah wafat, maka yang berlaku adalah Rohim. Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu apa? Ya sama-sama kasih sayang juga. Jadi kalau ditanya Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya sama-sama kasih sayang juga. Tapi Ar-Rahim itu sifat kasih sayangnya itu dia kekal abadi. Nah, Ar-Rahim itu berlaku dan syarat dan ketentuan berlaku. Maka siapa yang mendapatkan Rohim? Pertama, golongan para nabi. Mutlak. Karena nabi adalah manusia biasa yang Allah pilih. Karena nabi itu adalah manusia biasa yang sengaja Allah angkat menjadi utusan, menjadi rasul untuk menyampaikan risalah-risalah keimanan, menyampaikan risalah-risalah ketauhidan kepada seluruh umat manusia dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu golongan yang pertama menerima seperti. Yang kedua, orang-orang yang soleh. Yang jelas itu adalah mereka yang hidup sejaman dengan para nabi. Mereka yang hidup sejaman dengan para nabi. Nabi yang mana? Di zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Setiap nabi punya sahabat, punya pengikut. Sampai Nabi Isa pun dia punya sahabat juga. Yang tapi Nabi Isa itu ceritanya agak ramai, agak beda karena dalam dalam tafsirnya umat Islam, Nabi Isa dan sahabatnya tidak meninggal di tiang salib. Mereka Allah selamatkan, tapi kemana ya, pokoknya Al-Quran menyatakan bahwa Allah selamatkan Nabi Isa dan umatnya yang beriman. Yang meninggal di tiang salib itu ya bukan Nabi Isa, tapi ya itu masuknya ke perbandingan perbandingan agama sih itu. Tapi bagi umat Muslim meyakini Isa itu adalah apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan Nabi Isa adalah Rasul, kita percaya. Kalau Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu adalah tidak mati di tiang gantungan, maka kita percaya. Tapi
tidak menghardik agama orang lain. Setiap agama punya keyakinan masing-masing. Nah, kita hanya percaya apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, kembali ke rohim. Nah, rohim itu adalah kebaikan juga sebetulnya. Kebaikan. Kebaikan yang Allah berikan kepada mereka yang beriman. Jadi setelah sahabat, setelah Rasul, sahabat, maka mereka rohim itu turun pada man amana billahi wal yaumil akhir wal amila sholihan, yaitu adalah orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan amila sholihan, dan mereka yang berbuat amal soleh. Nah, mereka yang akan mendapatkan eh, rohim kan. Nah, mereka bukan rohim. Jadi hanya bagi mereka yang beriman, sifatnya kekal dan abadi. Jadi di mana titik keadilan Allah itu? Titik keadilan Allah itu ada pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika kita hidup di dunia, maka Allah berikan kita rezeki, besar kecilnya tergantung usaha dan ikhtiar, tapi usaha dan ikhtiar itu juga tetap dikungkung oleh ketentuan, qada dan qadar. Nah, nanti bonusnya adalah bonusnya adalah mereka yang mencari rezeki dengan jalan yang baik dan benar, dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, bonusnya itu mereka akan mendapatkan arofim, kebaikan di akhirat. Jadi baik muslim, kafir, beriman atau tidak beriman, sama-sama mencari rezeki. Apakah Allah akan berikan rezeki? Allah berikan. Tapi rezeki itu akan menjadi tabungan kelak di akhirat atau tidak, nah itu namanya arofim. Rezeki itu akan menjadi tabungan kelak di akhirat itu jika jika tadi manusia mampu beriman. Nah, rezekinya akan sampai ke akhirat. Apa yang dimaksud dengan beriman itu? Ya, mereka meyakini apa yang apa yang didapatkannya itu, maka itu ada sebagian hak orang lain. Maka Allah berikan dua konsep, ada infak, ada apa? Ada infak, ada zakat, atau ada sedekah, ada zakat. Ada dua. Zakat itu adalah ibadah yang sifatnya makhdud. Ukurannya jelas. Seseorang itu wajib zakat jika sudah nisab. Tapi seseorang yang tidak eh, masuk ke nisab, dia tidak wajib zakat. Nah, kalau ya, tidak ada, kalau hanya zakat tidak ada sedekah, maka mereka yang masuk surga adalah mereka yang berpenghasilan tinggi. Karena mereka yang berpenghasilan rendah itu tidak masuk nisab zakat. Berarti dia tidak bisa berinfak, tidak bisa berinfak. Nah, maka Allah turunkan juga konsep kedua, itu adalah sedekah. Jadi sedekah dan zakat itu sama-sama infak sebetulnya. Anfiku, keluarkanlah gitu. Cuman ketika dikeluarkan itu ada yang bersifat makto, ada yang goer makto. Nah, maka karena Allah itu adil, maka Allah berikan konsep sedekah. Sedekah itu sifatnya adalah sukarela. 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 itu adalah sedekah. Maka yang Allah minta bukan besarnya, tapi keikhlasan dalam mengeluarkan itu. Ini contoh ar-Rahim ya. Contoh penerapan ar-Rahim dalam kehidupan sehari-hari kan gitu. Contoh apa? Zakat dan sedekah. Nah, karena Allah itu adil, ya Allah berikan takaran rezeki pada setiap orang, maka di situ kalau
seseorang ingin mengabdi pada Allah, tapi rezekinya tidak masuk pada nisab zakat, maka Allah sediakan namanya sodako. Besar kecilnya itu tergantung kemampuan individu, baik zakat dan sodako, maka Allah menuntut keikhlasan, bukan besarnya, betulnya. Lalu timbul pertanyaan lagi, kalau jangankan untuk sodako, dahar oge koreh-koreh cok, ayeuna pagi-pagi anjing-anjing biasa sarapan, duhur, duka, maghrib, teuing kumaha. Lalu apakah umat Islam tidak bisa berbuat baik pada Allah? Maka dalam sodakoh itu diturunkan lagi variasinya. Maka yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, ketika dia menyingkirkan duri di jalan, itu termasuk sodakoh. Ketika seseorang ikhlas senyum menyapa tetangganya, itu adalah sodakoh. Ketika seseorang ikhlas mendoakan sesama muslim, ketika seseorang ikhlas mendoakan sesamanya untuk kebaikan bersama, maka itu adalah sodakoh. Maka ketika seseorang ikhlas mengamalkan ilmu pengetahuannya, ketika seseorang ikhlas mengajari sesuatu pada orang lain, maka itu adalah sodakoh. Maka sodakoh itu menjadi banyak variasinya. Ada sodakoh bifi'li, ada sodakoh dengan ilmu, ada sodakoh dengan tenaga, ada sodakoh dengan harta. Kenapa Allah berikan semua varian-varian itu? Semata-mata itu adalah Rahman dan Rahim. Contoh, ada orang kaya yang dijamin masuk surga tanpa hisab? Ada. Maka orang kaya yang dijamin masuk surga tanpa hisab itu adalah tipe-tipe Utsman bin Affan. Tipe-tipe eh, pedagang-pedagang di masa-masa eh, Khulafaur Rasyidin, kan masa-masa generasi awal sahabat. Ada. Jadi kalau ditanya banyak harta, banyak hisab, lila, lila ke surga, apa prototipenya? Kalau prototipenya korun, iya, loba harta, loba dihisab, lila ke surga nanya, namun prototipenya adalah korun. Tapi kalau prototipenya Utsman bin Affan, banyak harta, cepat masuk surga. Kan gitu. Eh, Sahabat yang sederhana, hartanya ala kadarnya, tapi bisa masuk surga tanpa hisab, ada. Ali bin Abi Thalib, siapa sih tukang adang teh? Bilal. Itu tipe-tipe sahabat yang hartanya ala kadarnya, tapi tetap masuk surga tanpa hisab. Maka Utsman bin Affan dengan hartanya dia masuk surga tanpa hisab, Ali bin Abi Thalib dan juga Bilal tanpa harta dia masuk surga tanpa hisab, maka pertanyaannya, kita mau yang mana role modelnya? Nah, itu konsep ar-Rahim, rezeki. Jadi banyak harta itu tidak juga jaminan masuk surga, banyak harta juga tidak jaminan masuk neraka. Prototipenya mau yang mana? Kalau prototipenya Bilqis, korunnya, dia masuk neraka dengan hartanya. Tapi kalau prototipenya adalah Utsman bin Affan dan para pedagang di era Rasulullah awal-awal itu, ya dia masuk surga dengan hartanya. Kita mau 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 transaksi dengan Allah itu dengan cara apa? Dengan zakat yang sedekah. Tergantung kemampuan kita. Ketika sampai tidak ada uang yang bisa kita sedekahkan, tadi Rasul memberikan variasi. Senyum adalah sedekah, ikhlas adalah sedekah, mendoakan orang lain juga adalah sedekah, berbuat baik juga adalah sedekah. Kenapa? Karena sebelum Ar-Rahim Allah berikan Ar-Rahman. Rezeki, kesehatan, waktu, itu adalah Rahman. Semua diberikan. Semua Allah berikan kepada apa? Kepada kita. Tinggal kita mau memilih eh, proto prototipe yang mana.
Nah, itu baru dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka yang terakhir, Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sifat dasar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka implikasinya apa dalam kehidupan ketika Allah itu adalah Maha Penguasa, Dia menampilkan wajah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan ketika seseorang berkuasa, entah jadi apapun itu, general manager, kalau di perusahaan, kepala sekolah, kalau di sekolah, rektor dekan, kalau di perguruan tinggi, kalau di pemerintahan itu ada lurah, camat, sampai dan presiden, kalau pemimpin tidak menampilkan wajah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, artinya pemimpin tersebut sudah tercerabut dari akar ketauhidannya. Karena tauhid dan akidah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika Allah menampilkan wajah yang maha melindungi kepada seluruh makhluknya, maka itu adalah gambaran dari wujud Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang pemimpin yang tidak menampilkan sifat Rahman dan Rahim, artinya pemimpin tersebut sudah tercerabut dari akar ketauhidannya, meskipun tidak jatuh pada syirik. Kan kalau syirik itu menduakan Allah, musyrik kan, menyembah sesuatu selain Allah. Tapi kalau tadi tidak bisa menampilkan wajah Rahman dan Rahim, berarti dia sudah tercerabut dari akar ketauhidannya. Maka sifat Allah yang paling dominan dari 99 sifat dari Al-Asma Al-Husna, dari Asmaul Husna, yang sifat yang paling dominan adalah Rahman dan Rahim. Maka ketika Allah menyapa kita dengan Rahman dan Rahim, maka kita menyambutnya dengan ibadah itu dengan ikhlas. Kenapa ibadah itu harus ikhlas? Karena Allah menyapa kita dalam wujud Rahman dan Rahim. Mun Allah geus kadedeh jeung nyaah, nah orang mengharap Allah buat rasa kasih. Ya berarti harus dengan ikhlas. Maka mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalat wa yutuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Itu dalam surat Al-Baqarah itu. Yang mukhlis, yang ikhlas. Kenapa ibadah harus ikhlas? Karena Allah menyapa kita dalam wajah yang Rahman dan Rahim. Beda dengan para dewa yang dipersepsikan ada dewa api, dewa laut, dewa pemberi musibah, sehingga ibadah itu harus ada persembahan, harus ada berharap, harus ada proses numbalkeun, numbalkeun sapi, hewan, tapi kan numbalkeun jelema. Lalu kalau agama-agama dulu kan sampai sampai apa? Kalau Bapak nonton film Aquaparito itu kan manusia ditumbalkeun. Ya karena memang Tuhan mereka itu datang dengan wajah yang mengerikan. Tapi Allah itu sebagai Tuhan kita datang dengan wajah Rahman dan Rahim. Maka setiap ibadah yang Allah tuntut itu adalah keikhlasan. Maka dalam kisah-kisah sahabat ditemukan sebuah kisah seseorang masuk surga karena menolong anjing yang kekarangan. Sahabat masuk surga karena hanya memberi makan eh, orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Karena itu adalah implementasi dari Rahman dan Rahim. Karena itu adalah wujud nyata dari Rahman dan Rahim. Nah, di situ, di situ itu apa wajah yang yang Allah munculkan dalam kita. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dalam ayat pertama surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa batas, baik dia beriman ataupun tidak beriman, dengan kadar dan ketentuannya masing-masing. Jadi untuk pasirik-sirik rezeki, untuk pakiri-hiri kanyaan,
ada eta teh kadarna atos ditampaskeun ke Allah. Cak itu dek urang usaha jumpalik dudang di kumaha-kumaha ge upami kadarna tos sakitu nya cak itu. Nah, karena ada orang yang usaha akhirnya bangkrut, ya udah memang situ. Ada eh aya di antara orang si eta mah sakola ge bodo-bodo acan. Saking terakhir wae. Tapi nah maot beungarnya usaha maju aya. Ya memang segitu. Ada itu adalah rahmat. Yang kedua, dari rezeki itu akan naik ke rahim. Dari mana rezeki yang rahman naik ke rahim? Ketika di situ rezeki yang kita miliki diimbangi dengan man amana billah wa amilan sholihan, beriman kepada Allah dan beramal soleh. Nah, rezeki yang inilah yang kekal abadi. Karena rohim ini akan diganjar oleh Allah berupa surga. Kalau rahman itu akan kita eh, terima selama kita masih hidup. Bahkan masih hidup pun juga bisa dicabut. Contoh, yang gula darah. Yang gula darah kan boleh makan apa aja, tapi dibatasi. Artinya dia eh, rahmannya sudah dikurangi, dibatasi sakit 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 keberang lebih kan gitu. Nah, itu di dunia sudah dibatasi dan setelah meninggal udah kontrak selesai, harta kekayaan selesai. Nah, mbak geser ke rohim. Rohim itu ya tadi segala kebaikan. Eh, Tadi Rasul memberikan contoh ada zakat, ada sedekah. Kalau zakat jelas itu adalah nisab, sedekah harta. Tapi ketika zakat dan sedekah juga itu tidak bisa dilakukan, masih ada cara lain. Masih ada cara lain ya dengan ilmu, dengan amal soleh, dengan apapun itu juga bagian dari eh, apa? Bagian dari sedekah. Nah itu. Nah kesimpulan yang ketiga, ketika Allah menyapa kita dengan Rahman dan Rahim, maka kita balas dengan ibadah yang penuh berikhlas. Karena Allah tidak memunculkan dalam wujud yang sangar, tapi wujud yang Rahman dan Rahim. Maka keikhlasan dalam beribadah, seetik ikhlas, loba ikhlas, setengah detik setengah loba ikhlas, yang penting mah ibadah adalah ikhlas. Panginten sakitu anu tiasa kusim kuring di pedar pernuhun kasumpinganana anu aya di sakola, anu dina Zoom, anu dina IG oge pernuhun panginten kapajuna tiasa ku urang diperbaiki deui eh, eh, pengajian hibridna da imah nyobian di perpustakaan upami aya anu anu salahna tisim kuring pribados anu bener di Allah Subhanahu wa taala. Punten an kasuhun billahi fi sabil haq fastabiqul khairat nasrullah wa fatul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, hadirin sekalian, pada pengajian kali ini tidak ada tanya jawab, kita memang sebentar lagi akan melakukan kumandang adzan. Intinya dari tadi ya tidak semua dikasih